Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya bahas banyak tentang gadget. Kembali lagi dengan saya Fauzan. Kali ini kita akan bahas salah satu event tahunan yang diselenggarakan oleh salah satu produsen smartphone asal Tiongkok, yaitu Oppo. Nama eventnya itu adalah Oppo Inno Day. Jadi kalau boleh saya berpendapat, sepertinya Inno ini diambil dari kata innovation. Karena memang di event ini mereka seperti memperkenalkan beberapa inovasi-inovasi terbaru apa aja yang sudah dikembangkan oleh Oppo untuk dipublikasikan dan untuk diperkenalkan kepada publik. Salah satu yang paling menarik yaitu adalah Oppo Concept Phone. Namun ada juga seperti AR glasses dan juga pengecasan super cepat yaitu 65 watt. Tapi yang paling menarik yang akan saya bahas yang pertama yaitu adalah Oppo Concept Phone-nya terlebih dahulu. Jadi Oppo Concept Phone ini mengusung teknologi layar gulir atau layar gulung atau bisa disebut juga dengan layar slide yang sebetulnya menurut saya ini anti mainstream dan menurut saya cukup out of the box. Kenapa? Karena yang seperti kita ketahui belakangan ini sepertinya dimulai dari tahun 2018 ya. 2019 smartphone seperti Huawei, Samsung, kemudian ada juga Xiaomi. Mereka tuh menawarkan teknologi layar lipat. Ya sebetulnya teknologi tersebut cukup inovatif. Tapi saya pribadi pada saat melihat teknologi layar lipat sepertinya jadi kayak kurang simple dan ya kurang ergonomis itu kalau buat kita gunakan sehari-hari gitu ya kan. Tapi itu tergantung selera sih ya. Boleh teman-teman tulis di kolom komentar seleranya seperti apa. Tapi yang paling mengejutkan pada saat Oppo memperkenalkan teknologi layar gulir atau layar gulung, ini menurut saya cukup ergonomis dan fleksibel buat kita gunakan sehari-hari. Karena mereka ya bukan dilipat seperti ini Oppo itu, tapi memang sebuah teknologi yang dimana handphone ini berukuran normal dan juga bisa diperlebar pada saat kita membutuhkan. Jadi teknologi layar gulir ini diusung dengan ukuran layar 6,7 in pada saat ukuran normal, dan pada saat kita gulirkan atau kita perlebar itu bisa mencapai 7,4 inch. Jadi sudah melebihi ukuran layar sebuah tablet ya. Nah, kemudian teknologi yang digunakan ini menggunakan teknologi mesin motor horizontal built-in dengan bantalan katrol sekitar 6,8 mm. Jadi efek yang terasa adalah pada saat kita memperlebar ataupun kembali ke kondisi normal itu terasa lebih smooth jika dibandingkan dengan teknologi layar lipat smartphone yang pada umumnya seperti itu. Dan kabarnya juga layar yang digunakan oleh si Oppo Concept ini menggunakan salah satu produsen asal negeri Tiongkok juga yaitu BOE, yang dimana BOE ini pun di tahun 2020 ini mereka sudah ada kontrak dengan iPhone. Jadi bisa dibilang BOE ini merupakan produsen layar terbesar kedua untuk iPhone. Kenapa? Karena kabarnya sudah ada kontrak sekitar 45 juta atau BOE ini udah dipercaya oleh iPhone untuk memproduksi 45 juta layar OLED untuk iPhone selama 2020 ini. Jadi ya bisa dibilang BOE ini sebuah produsen layar yang sudah cukup terpercaya juga. Kemudian kamera yang digunakan oleh Oppo Concept Phone ini menggunakan kamera 48 megapiksel dengan teknologi kamera 4-in-1 seperti itu. Jadi ya kita masih belum bisa pastikan juga untuk sisi spesifikasi lebih banyak karena mungkin itu aja yang bisa kita dapat dari sisi spesifikasi. Yang seperti di awal saya katakan, tipe ini disebut dengan Oppo Concept Phone. Jadi yang namanya konsep ya kita masih belum tahu dan masih belum banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Kabarnya juga tipe ini tuh memiliki nama Oppo X 2021 atau Oppo X 2021. Ya patut kita nantikan sih karena memang teknologinya cukup anti mainstream dan benar-benar inovatif. Oke, jadi untuk di bagian Oppo Concept Phone ini ya kita tentu boleh berharap tapi jangan berharap banyak lah ya. Seperti kita tahu, seperti layar lipat di
Huawei, Samsung itu kan mereka bandrol dengan harga mulai dari 28 jutaan untuk si Samsung kalau nggak salah. Terus Huawei-nya juga sekitar 30 jutaan. Dan kita berharap untuk seri Oppo ini ya jangan terlalu mahal-mahal lah ya. Biar kayak kita-kita nih yang di Indonesia bisa menggunakannya gitu. Dan memang sih sebetulnya kenapa bilang kita-kita yang di Indonesia, karena memang ini kan Oppo konsep ya belum tentu juga diproduksi secara massal dan belum tentu juga masuk ke Indonesia. Jadi sekali lagi ya kita boleh berharap tapi ya jangan terlalu harap lebih. Ya kita sih berharap harganya terjangkau ya. Betul nggak ya kan? Nah, terus juga ada teknologi lagi yang menarik yaitu adalah AR glasses atau kacamata AR. Jadi apa bedanya kacamata AR dengan VR? Jadi kalau AR ini diambil dari kata augmented reality. Jadi sebetulnya bukan sesuatu yang baru AR ini, karena kalau sebelum-sebelumnya kita pernah lihat ada sebuah teknologi AR yang dimana kalau kita ada stiker tuh kalau nggak salah atau hologram yang barcode, maksud saya kalau kita pakai ponsel kita, pakai smartphone kita, seolah-olah ada seperti gambar 3 dimensi yang muncul ada di hadapan kita. Kurang lebih seperti itu. Yang paling gampang sih yang baru-baru ini kemarin sempat viral kan, yang Oppo lagi PS5 ya, PlayStation 5 kan memang barangnya belum ada tapi seolah-olah kayak kita udah nerima barangnya. Nah, itu adalah salah satu teknologi dari AR atau augmented reality. Jadi apa bedanya AR dengan VR? Jadi kalau augmented reality adalah sebuah teknologi dunia virtual yang kita bawa ke dunia nyata. Terus kalau VR, dunia nyata kita bawa ke dunia virtual seperti itu. Jadi dua hal yang hampir mirip tapi sebetulnya berbeda. Jadi sekali lagi AR itu dunia virtual kita bawa ke dunia nyata. Kalau VR dunia nyata kita dibawa ke dunia virtual. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi dan ini kabarnya pun masih dikembangkan dan mereka kabarnya mengembangkan teknologi kacamata AR ini dimulai dari tahun 2019. Jadi masih banyak hal-hal yang bakalan berkembang dan kabarnya ya yang cukup dinantikan adalah nantinya AR glasses ini bisa digunakan untuk main game seperti mobile analog ataupun Battle Royale seperti PUBG dan Free Fire, ataupun MOBA tuh seperti ya Mobile Legends dan juga AoV. Jadi kurang lebih mungkin kita bakalan ada di game tersebut ya, tapi ya kurang lebih seperti itulah. Saya juga belum bisa memberikan gambaran yang begitu jelas. Dan yang terakhir teknologi yang menurut saya sebetulnya mereka sudah memperkenalkan tapi kali ini mereka angkat lagi, yaitu adalah teknologi pengecasan super cepat yaitu 65 watt. Jadi sesuatu yang menjadi identitas dari si produsen asal Tiongkok ini atau Oppo ini, karena memang mereka terkenal dengan sistem pengecasan yang cepat juga. Oke, jadi itu aja yang bisa kita bahas dari event Oppo Inno Day. Semoga ya sekali lagi semoga Oppo Concept Phone atau Oppo X2021 ini bisa diproduksi secara massal dan juga resmi dirilis, dan tentunya kita berharap produk ini masuk ke Indonesia karena seperti yang kita ketahui ada beberapa produk Oppo yang diproduksi di China dan hanya bikin ngiler kita aja yang ada di Indonesia, seperti seri Ace atau seri Gundam. Ya kalau kita mau ya kita harus pesan langsung ke China dan itu tidak masuk ke Indonesia. Jadi kita berharap Oppo X2021 ini bisa masuk ke Indonesia dengan harga yang cukup terjangkau. Tapi ya berharap aja gitu, karena kita tahu teknologi layar seperti ini sepertinya memang butuh waktu untuk mengembangkan dan butuh sebuah pemikiran, uji coba dan banyak hal yang membuat ya sepatutnya memang dihargai lebih seperti itu. Tapi ya kalau bisa jangan terlalu mahal. Oke, itu aja pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.